Assalamualaikum teman-teman. Mari lagi di channel kita. Let's go! Kita jalan-jalan, jalan-jalan, dan jalan-jalan. Hari ini OTW ke Masjid Abu Bakar. Mau keliling-keliling masjid yang ada di Madinah, Masjid Nabawi, di sekitaran Masjid Nabawi. 30 ada Bin Daud. Bin Daud itu kalau mau beli oleh-oleh, dan kita juga belum ke sana, baru mau hari ini ke sana. Pintu 33 berapa nih? Aduh, nggak kelihatan. Oh, pintu 330. Ada Bin Daud. Kebanyakan emang orang Indonesia. Itu kurma, ya Allah. Taman Syakifah. Oh, yang itu ya perundingan. Kucingnya brewes. Alhamdulillah, sababul khair, sababul nur. Kalau dijawab, kalau ditanya sababul khair, sababul nur. Kita berada sekarang di Taman Sakifah Bani Sa'idah. Taman Sakifah Bani Sa'idah, yang dimana taman ini pada zaman Rasulullah SAW, setelah wafatnya Rasulullah SAW, taman ini dijadikan tempat suatu perkumpulan kaum Ansor. Itu kaum Ansor itu salah satu dari kaum Bani Khazraj yang sudah berada di kota Yathrib dulu kala, atau kota Madinah setelah Nabi hijrah. Tempat ini itu setelah Nabi wafat, kemudian kaum Ansor berkumpul di sini memusyawarahkan siapakah yang akan menggantikan Rasulullah dalam kepemimpinan. Kemudian kalau misalkan menurut dari kaum Ansor, siapakah yang akan jadi hakim dan juga petinggi di Madinah ini. Nah, akan tetapi bagi kaum Muhajirin yang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah, itu menganggap bahwa perkumpulan ini adalah perkumpulan untuk mengambil seorang pemimpin atau khalifah. Nah, di situ ada percocokan, ada permusyawaratan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang dimana kaum Ansor, salah satu petingginya itu ada sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah kala itu petinggi dari kaum Ansor. Kemudian dari kaum Muhajirin itu ada sahabat yang lain seperti Ahlul Baitnya Rasulullah, kayak Ali, Fatimah, terus Abu Bakar, Umar, ya, dari kaum Muhajirin. Kemudian sebelum dikuburkan Nabi, para sahabat itu tidak mau Nabi wafat, Nabi dikuburkan sebelum ada pemimpin. Itu sebelum ada pemimpin. Makanya diadakan musyawarah di sini. Kemudian setelah cekcok gitu ya, akhirnya yang terpilih Abu Bakar. Pertama yang terpilih Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar, aku tidak layak menjadi khalifah setelah Rasulullah, karena kan masih ada Abu Bakar gitu. Karena Abu Bakar ini yang kemana-mana sama Rasulullah, seperti hijrahnya yang kabur dari kaum kafir Quraisy ketika lewat bermalam di gua Tur gitu bersama Abu Bakar. Maka ketika Umar bilang begitu, Umar mundur gitu. Kemudian ada para sahabat itu mengajukan Ali bin Abi Thalib saja, karena Ali bin Abi Thalib salah satu ahlul baitnya, karena Ali itu menikahi Fatimah, yaitu anaknya, dan menjadi menantu, berarti kan menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Ali juga mundur, gitu. Ali juga mundur karena ketika kalau misalkan Ali maju, kaum muslimin itu yang murtad
ada murtad. Jadi ada banyak fitnah ketika Rasulullah wafat ya. Gitu. Ada terbelahnya menjadi dua. Ada kaum muslimin yang sunni yang terus mengikuti Rasulullah, terus mengikuti sunnah-sunnah walaupun nabinya sudah wafat. Akan tapi ada yang berpaling dari kaum muslimin, dari agama Islam gitu. Nah, yang mengajukan Ali sebagai khalifah itu dari Syiah gitu. Yang mengajukan Abu Bakar itu dari Sunni. Jadi itu diantara percekcokan. Kemudian kaum Mansur mengajukan satu nama, Sa'ad bin Ubadah. Dikarenakan Sa'ad bin Ubadah ini itu adalah petinggi dari kaum Ansor, akan tapi semua tidak setuju. Tuh. Kemudian terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di taman ini, ya, Taman Saqifah. Di Taman Saqifah. Tamannya nggak terlalu luas, begini aja, dikelilingi pagar. Kenapa dikelilingi pagar? Agar tidak ada yang bertabaruk ya, tidak ada yang beribadah di dalamnya atau sekedar kongkow lah, nongkrong kayak gitu ya, gitu. Dulu sempat dibuka, kemudian oleh pemerintah kerajaan ditutup demi menjaga pelestarian sejarah agama Islam ini. Gitu. Kaum Ansor itu maksudnya, kaum Ansor di dalam sumur tapi sudah ditutup. Sekarang sudah ditutup. Ini tempat baiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan dan disalatkan oleh imamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan para sahabatnya dan para kaum muslimin yang sudah berada di Madinah kala itu. Disalatkan di Raudhah yang dulu adalah masjid Nabi, karena masjid Nabi dulu kecil. Tuh, sehingga kalau misalkan sudah sebesar ini berarti sudah ada perluasan dari kementerian atau dari kerajaan ya. Bahkan daerah ini saja yang putih ini itu daerah baru jadi perluasan gitu. Beberapa tahun yang lalu udah ditutup oleh pagar-pagar seng gitu. Sekarang dibuka. Kemudian yang di sini itu ketika bulan Ramadan itu dijadikan tempat sholat raweh karena di dalam sudah tidak memungkinkan para jamaah sholat di dalam. Sekarang ke Masjid Gumamah. Belum ngirim foto-foto yang lainnya, bentar ya yang bagus. Wah, bagus ya. Kayak batu-batu. Cuman dulu. Coba kita foto. Lampu-lampunya kayak yang di Bandung ini mah. Sunrise di Masjidil Haram. Banyak burung-burung. Matahari udah mulai muncul. Masjid Gomamah artinya itu masjid awan. Gomamah itu artinya awan. Sirahnya, ceritanya dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sholat istisqa, sholat meminta hujannya di masjid ini, di area ini. Ya. Dulu sholat istisqa, sholat minta hujan di area ini. Ketika Nabi sudah berdoa, sudah melaksanakan sholat, kemudian berdoa, ada awan yang menutupi atasnya, ada awan yang menaungi atasnya. Kemudian setelah itu baru turunlah hujan. Itu sirah dari Masjid Gomamah. Ada juga sirah yang lain, yaitu ketika Nabi sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Id pokoknya ya, itu diadakannya di sini. Dulu di sini itu tanah lapang aja. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz yaitu Khalifah yang pada zaman tabi'in,
ya, jauh dari zaman Rasulullah. Kemudian dibangunlah sebuah masjid dengan berarsitektur Utsmani, gitu. Arsitektur Utsmani, yaitu pada zaman Utsmani, ya, ketika memerintah di negara Arab ini. Ini adalah Masjid Ghamamah. Kemudian Masjid Ghamamah juga itu disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya ketika Raja Najasyi itu raja yang berada di Habasyah, Raja Najasyi adalah kafir, itu Kristen, ya. Akan tapi sangat loyal kepada kaum muslimin, sehingga ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, maka Raja Najasyi itu menyambut dengan baik kaum muslimin dan memberi pengungsian atau penginapan itu di daerah Habasyah kala itu. Kemudian ketika Raja Najasyi itu masuk Islam, selang beberapa saat setelah masuk Islam, setelah beberapa bulan, beberapa tahun mungkin ya, masuk Islam, kemudian Raja Najasyi diberitakan wafat kala itu. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya melakukan sholat gaib di daerah ini, di tanah ini. Gitu. Jadi kisah dari Masjid Ghamamah ada 3. Ada ketika sholat istisqa, ada juga ketika sholat id, dan juga ada ketika Raja Najasyi wafat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya itu melakukan sholat gaib. Sholat gaib apa? Sholat yang jenazahnya tidak ada di depannya, itu namanya sholat gaib. Akan tapi rokaatnya sama atau takbirnya sama. 4 takbir. Yang pertama bacaan Al-Fatihah, takbir pertama, takbir kedua sholawat, takbir ketiga adalah doa untuk si mayit tersebut. Begitulah kisah dari Masjid Al-Ghamamah. Kemudian di sebelah kiri itu ada Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada riwayat yang betul sejarah Masjid Abu Bakar, akan tapi ada beberapa kisah ya. Kisah, wallahu alam ini kisahnya betul atau tidak. Waktu itu rumahnya Abu Bakar di situ. Rumahnya Abu Bakar As-Siddiq di situ. Dan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibangunlah sebuah masjid agar mengingatkan sejarah Islam bahwasanya di situ pernah ada rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu salah satu kisahnya. Kemudian dikisahkan lagi saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sholat id di daerah situ, gitu, di daerah situ. Pastinya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dulu jarak dari masjid atau Masjid Ghamamah ke Masjid Nabawi itu jauh ya, karena sekarang udah makin maju juga dan tanah juga udah berbatuan kayak gini, udah rapi, maka terlihatnya dekat gitu. Tapi kalau zaman dahulu terlihatnya jauh, sangat jauh. Itu adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang di sana, oh ini Masjid Ali. sama kisahnya seperti Masjid Abu Bakar, tidak ada riwayat yang benar ya. Hanya saja dikisahkan Masjid Ali bin Abi Thalib itu rumahnya Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah. Gitu. Rumah Ali bin Abi Thalib dulu kala. Kemudian dibangun pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga dibangun sebuah masjid di situ. Sempat ada beberapa renovasi. Ada pada zaman Utsmani ada renovasi. Kemudian ada pada zaman kerajaan Arab Saudi itu direnovasi lagi. Akan tapi sholat di Masjid Ali, sholat di Masjid Abu Bakar, sholat di Masjid Al-Ghamamah tidak ada keutamanya sama sekali. Hanya sebagai penanda bahwa disinilah ada sejarah peristiwa ketika pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Ali sekarang tidak dibuka untuk sholat, bahkan dari dulu tidak dibuka untuk sholat, hanya sebagai pengingat bahwa ada sejarah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua ditutup semua ya sekarang? Semua Ya, semua ditutup. Masjid Abu Bakar dan Masjid Ali ditutup. Ini? Kenapa? Karena kalau Masjid Ali dibuka, orang-orang pada datang ke sini. Gitu. Orang-orang dari Iran pada datang ke sini. Bahkan ketika sudah ditutup saja,
itu orang-orang Iran atau orang-orang, ya maaf, itu pada doa-doa, pada nangis, pada musab-musab di dindingnya, gitu, di Masjid Ali, khususnya di Masjid Ali, gitu. Itu pada musab-musab, pada doa-doa gitu. Kalau misalkan Bapak lewat dari sana, kadang sore atau menjelang maghrib, itu banyak yang berdoa di situ. Tuh, banyak yang berdoa di situ. Padahal tidak ada riwayat yang benar dan tidak ada keutamaan di masjid tersebut. Hanya sebagai pengingat sejarah Rasulullah SAW. Di Masjid Abu Bakar juga tidak dibuka untuk sholat. Nah, di Masjid Gomama pada awal-awal tahun kesini itu sebagai mahasiswa itu ditutup. Kemudian akhir-akhir ini dibuka dan bisa sholat di dalamnya. Oh, bisa. Hari enggak, karena mungkin udah ditutup aja, udah lewat suruh gitu. Jadi sekarang ditutup. Bukanya subuh. Bukanya subuh atau maghrib bisa. Setiap sholat nggak? Wallahu alam setiap sholat dibuka atau tidak. Akan tapi waktu itu pernah dibuka dan pernah ada kajian juga di dalamnya. Kajian beberapa syekh, beberapa dosen, kajiannya di Masjid Gomama. Inilah Masjid Gomama, Masjid Abu Bakar, dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu lihat mungkin di TikTok atau di Instagram, gitu ya, ada sebuah jalan yang menuju ke Masjid Kuba. Ada sebuah jalan yang Rasulullah SAW dahulu kala ketika ke Masjid Kuba hari Sabtu itu lewat jalan tersebut, baik jalan kaki atau naik kendaraan. Nah, jalannya itu dari sini lurus ke sana, belok, kemudian belok kiri. Yang kemarin itu ada namanya Kuba, Jalan Kuba atau Kuba Road gitu ya, kayak gitu. Kita ke Masjid Kuba nggak? Itu ke Masjid Kuba. Kita sekarang? Oh enggak. Nanti siang. Oh, siang. Bukan sekarang. Oh. 3 kilo. Jaraknya kurang lebih 3 sampai 4 kilo. Atau ditempuh dengan waktu 50 menit sampai 1 jam dari sekarang, dari tempat ini. Itu kendaraan apa jalan? Jalan Nanti. kaki. Jalan kaki 50 menit sampai sejam. Nah, Nanti mah naik bus. Nanti naik bus. kirain nanti siang jalan. Siang. Kita jalan kaki 3 kilo. Jalan kita jalan kaki gempol. Semangat, Bu. Nah, Masjid Abu Bakar. Masjid Ali. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.